apalagi yang kita dengar ya Ki ya, infonya kan si selebriti ini kan juga mismanagement. Gimana dia mau memanage satu daerah sementara dia sendiri tidak bisa memanage dirinya sendiri gitu. Lucu sih. Hancur bos. Hancur. Dan ini kayaknya orang cakep deh, aku bantu dana. Sumbangan gitu ya? Bisa. Tapi yang penting jangan dari APBN atau dari... Gue mau menang nih, caranya gimana ya? Gitu loh. Caranya ya kita ke kanan, ke kiri, senggol sana, senggol sini gitu loh. Itu nggak masalah sebenarnya siapapun yang mendaftar, mencalon, mau itu dari anak siapapun nggak masalah. Ini nggak masalah Nggak masalah. Tetapi memang kalau kita melihat etikanya, jangan sampai adanya konflik of interest di sini. Gimana caranya, walaupun dia sudah tidak berkuasa, at least anaknya memiliki kuasa. Kan seperti itu. Itu kayak anu dong. Kayak gitu tuh. Iya. Ketika dia sudah di posisi memiliki jabatan itu, ya janganlah duit 130 miliar sekian untuk dipergunakan main cewek. Astagfirullahaladzim. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ingat, jangan pernah main-main sama hukum, apalagi mempermainkan hukum. Tetap sama kita di Main Hukum Sendiri. Kali ini kita mau ngobrolin apa Bang Sadrak? Hari ini kita spesial mau membahas yang namanya pilkada. Pilkada. Ini kan sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada di Indonesia ya. Dan pada hari ini kita juga kedatangan dua narasumber kita yang kece-kece, masih muda, ganteng, dan mereka berdua berprofesi juga tidak lain sebagai seorang lawyer. Oh iya. Perkenalkan dulu Bang Sadrak. Kalau ini kan udah kenal kita. Iya. Boleh, kita perkenalan ulang lah ya. Ya, Mungkin perkenalan ulang. dari Wow. Baik. Perkenalkan, nama saya Winison, saya berprofesi sebagai lawyer sini. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra sebagai praktisi hukum, advokat. Ya. Oke, mantap. Ini advokat-advokat muda kita yang ya siap membantu lah. Asalkan enggak ya. punya pas. Asalkan enggak kok. Kita kemarin kasih ini kok. Kita kasih apa namanya? Ada bantuan sosialnya juga. Jadi ini kan yang aku heran. Ini mau masuk pilkada ya. Kemarin kan ada seorang selebritis yang mau nyalon di daerah selatan. Bukan Laut Selatan ya? Bukan Laut Selatan. Ada di pinggiran Jakarta tapi di selatannya. Selatannya. Iya. Ini orang gimana ya? Kalau aku bilang kan dia loh yang ngomong sendiri, bukan aku loh yang ngomong. Dia kan dulu berprofesi sebagai Angelo atau jemput lontong. Ya kan? kuliner. Bahkan sempat jadi kurir. Oh, Ngeri kan? Jadi kurir loh. Kurir Shopee. Nah, apalagi di pekerjaannya dia sebagai public figure, berkali-kali teman-temannya, manajemen segala macam mengatakan kecewa atas apa performanya dia. Ini kok bisa malah maju pilkada, gimana ceritanya? Iya, seru nih pembahasan hari ini. Kita pengen denger menarik. dari dua orang narasumber kita hari ini. Gimana sih gambarannya seorang mantan Angelo, kemudian dia juga mantan kurir. Nah, sekarang dia maju untuk menjadi salah satu calon dari salah satu wilayah yang menopang Jakarta nih. Iya, ngeri kali ini. Pandangannya Bang Winison ya? Bang Winison dulu. Ya mungkin setiap orang boleh ya untuk mendaftarkan diri menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin, boleh-boleh saja sih, sah-sah saja. Tetapi yang perlu kita lihat adalah ketika memimpin suatu golongan atau memimpin suatu daerah, nah tidak segampang seperti memimpin segerombolan anak-anak kecil yang sedang berkumpul. Nah, kenapa di situ? Karena di sini adalah negara yang demokrasi memang. Jadi harus didasarkan atas pemilihan yang jujur, yang bebas, yang umum. Tetapi perlu dilihat juga integritas. Nah, jadi jangan sampai yang tidak berkapasitas atau yang belum sampai kapasitasnya menjadi pemimpin itu bisa memimpin segerombolan orang yang
perlunya perbaikan lebih dalam lagi. Apalagi kita ketahui Indonesia lagi di proses pertumbuhan, sehingga menurut saya perlu hati-hati ketika memilih suatu pemimpin. Seperti itu Apalagi sih, yang kita dengar ya Ki ya, infonya kan si selebriti ini kan juga mismanagement. Gimana dia mau memanage satu daerah, sementara dia sendiri tidak bisa memanage dirinya sendiri. Gitu. Lucu sih. Hancur bos. Lucu sih. Kacau itu. Coba Oke. kalau dari pandangannya Bang Adit Bang Adit, gimana? Bang Adit. Oke, gimana? saya agak speechless sebenarnya mengenai Speechless masalah ya? ini. Udah kehabisan kata-kata sih. Tapi memang kita harus ketahui memang secara hukum seseorang warga negara itu dijamin oleh konstitusi. Baik dipilih maupun memilih memang. Boleh ya memang. Boleh. Undang-undang dasar kita menjamin akan hal itu. Iya. Akan tetapi track record yang harus kita lihat. Kalau tidak pernah memimpin sebuah Komunitas. let's say kita ambil contohnya tingkat bawah deh, wali kota atau dari RT bawah lah. RT lah, masih jauh. Jadi saya mengibaratkan kalau belum pernah jadi pejabat publik, bagaimana bisa memimpin republik gitu loh. Iya ya. Benar Itu juga. agak sedikit sedih saya melihat kondisi saat ini sih. Tapi yang dipersalahkan menurut Kepo gimana nih? Apakah orangnya yang salah karena dia mencalonkan, atau partainya yang salah? Atau partainya. Nah, Oke. seru nih Aku lihat ya. pembicaraannya nih. Ini aku lihat Indonesia ini apa ya? Katanya kan pemilihannya langsung. Ya, Katanya betul. pemilihannya langsung. Betul. Padahal enggak. Kita dipilihin beberapa orang kandidat. Terus kita disuruh milih di antara kandidat-kandidat itu, di mana kalau milih langsung aku bisa dong milih Bang Sadrat, milih Bang Adit, milih Bang Windeson. Bisa kan aku sebenarnya milih, tapi kan nggak seperti itu sistemnya. Nah, aku justru malah mau tanya ini hukum yang ngerancang ini punya pendidikan hukum nggak buat ngerancang hal-hal pemilihan kepala daerah ini? Iya. Oke. Oke, Pak. Jadi pada dasarnya aturan-aturan itu sudah dibuat oleh lembaga perwakilan kita ya. Ya, Yang DPR lah ya. Yang tentunya memang ada juga orang-orang hukum di sana. Tapi Karena tidak semua ya. tidak semua, betul. Karena memang ada beberapa aspek yang dipertimbangkan ya, sosial dan sebagainya. Cuman saya menyorotinya dari sistem penjaringan kita ya. Oke. Yang kadang-kala hanya melihat elektabilitas. Oh, populer dikit, oh dia orangnya. Iya dong. Itu yang fenomena sampai sekarang saya lihat masih berulang ya. Jadi terkenal sedikit, dia aja wali kotanya. Terkenal sedikit, oh dia aja gubernurnya. Tapi secara capability nggak, saya rasa nggak mampu sih. Nggak Iya. masuk sih. Mimpin gitu hanya untuk mendapatkan elektabilitas yang seperti itu. Partai mendapatkan suara, kan itu kan sekarang Betul. yang Iya. terjadi di Indonesia ya. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya begini ya, menurut saya juga ketika mau mendaftarkan seseorang untuk Ya. menjadi pemimpin, yang perlu dilihat juga salah satunya adalah background pendidikan mungkin. Dan kalau kita melihat yang berada di perwakilan kita, harusnya kan diisi mayoritas adalah orang-orang yang bersarjana hukum minimal. Iya, iya. Nah, alasannya untuk apa? Alasannya untuk ketika peraturan tersebut dibuat, maka bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, ketika di situ sudah lebih mengedepankan popularitas daripada sistem pendidikannya atau pendidikan backgroundnya, maka itu menjadi masalah besar ketika implementasinya. Iya dong, mentah dong jadinya. Iya, di situ yang sedikit berbahaya ketika kita lebih mengedepankan popularitas Ujung-ujungnya daripada nanti malah jadi ya seperti yang pernah kita bahas ya. Iya. Artinya peraturan itu jadi tumpang tindih, tidak memiliki korelasi hubungan yang jelas antara peraturan atas dengan peraturan bawah. Ini akan sangat berdampak nih jadinya kan. Itu dia. Iya. Ngeri sih. Aku bayangin lah. Apa namanya? Kemarin sempat kita bahas. Berapa juta sih modal buat seorang kepala daerah mencalonkan sampai terpilih? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Menarik banget. Dan kemudian dapat duitnya kira-kira dari mana? Aku pengen tanya aja, kira-kira ada nggak orang-orang baik yang apa namanya ingin daerahnya maju kemudian, dan ini kayaknya orang cakep deh, aku bantu dana. Sumbangan gitu ya. Bisa. Tapi yang penting jangan dari APBN atau dari anggaran negara ya Ki ya. Ya kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Iya. Jangan Kan, sampai. tapi kan kalau anggaran negara bansos harusnya. Oh bukan IKN. Oh bukan. Aduh. Enggak, itu bantuan loh ya. Bahaya itu. Itu anggaran negara loh ya, Iya, bantuan loh ya. betul. Ya, Tapi cukup menarik pertanyaan Kiatmo ini. Ya. Dananya dari mana? Karena kan tidak akan mungkin seorang ya let's say yang
baru kita bahas public figure, dia harus mengeluarkan, yang saya tahu bermodalkan itu mungkin miliaran ya, puluhan miliar untuk menjadi seorang wali kota aja. Tapi kan ada investor, dan dia akan memiliki keterikatan dengan investor ini. Investor ini ngomong apa ya pasti harus ikut dong. Harus ikut dong. Betul. Kan gue modelin lo kemarin. Nah ini tanggapannya gimana nih, Bang Winison? Oke, jadi tanggapan saya ini menarik ya. Topik ini terkait dengan siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi playmaker di sini. Betul. Nah, playmakernya adalah siapa? Ketika kita melihat suatu pemimpin tersebut sesuai kapasitasnya, maka dialah playmakernya. Tetapi kalau kita melihat apabila pemimpin tersebut dicalonkan tapi kapasitasnya nggak sampai di sini, maka kita harus melihat dari playmakernya siapa. Nah, playmaker ini mungkin pastinya menurut saya sebagai seorang yang awam dalam arti memilih adalah orang yang memiliki money. Pasti memiliki money, karena kalau tidak memiliki money maka tidak mungkin dia bisa berani menyuruh orang tersebut maju. Tapi nggak mungkin juga partai politik itu akan jor-joran untuk mendanai kan? Iya, Saya rasa nggak mungkin ya. Benar. Ya. Di samping partai politik kan pasti juga ada beberapa petinggi-petinggi gitu. Dan juga investor-investor ini jadi tidak harus dari partai politik tersebut. Nah, bisa jadi di belakang partai politik tersebut masih ada. Oh, berarti pengusaha-pengusaha yang ditodong, iya. Modalin. Itu banyak terjadi. Ya. Tapi ya bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada kejadian kayak gitu. Aman. Kalau di Indonesia aman di Wakanda. Tapi kita ngomongin balik ke Indonesia lagi. Kan pemilunya di ini ya, di Indonesia ya. Iya. Gimana, Bang? Jadi kita harus memang pahami bahwa ongkos politik di Indonesia ini memang sangat mahal ya. Mahal banget gitu. Kita berbicara yang benernya aja nih, kita kutip dulu yang benar gitu. Seseorang untuk maju di sebuah pilwalkot aja, kita lihat ongkos canvassing, belum lagi dia harus program-program ke semua kelurahan dan sebagainya. Itu aja udah memakan banyak banget biayanya. Iya. Semua orang atau semua calon pasti pengen menang. Iya. Inilah yang memang suka menjadi fenomena yang sangat buruk deh sebenarnya. Gue mau menang nih, caranya gimana ya? Gitu loh. Caranya ya kita ke kanan, ke kiri, senggol sana, senggol sini, gitu loh. Yang saya rasa untuk kehidupan demokrasi di sini sangat-sangat nggak sehat ya. Iya sih, itu kemarin kejadian di pemilu, kejadian di pemilu nasional. Itu kan banyak laporan yang masuk ke Bawaslu, ke KPU segala macam. Cuman nggak tahu follow up-nya seperti apa. Karena itu memang event selewat, kemudian selesai gitu kan. Iya, betul. Mumpung sekarang pilkada nih, ini kan berefek langsung ya. Karena aku tahu ada sebuah daerah yang sistemnya masih aku suka banget, karena kayak sistem lama, sistem kerajaan. Ada. Pasti ada sistem kerajaan. Sistem dalam republik. Betul. Kok bisa sistem kerajaan bukan Jogja yang jelas? Kalau Jogja aku pendukungnya. Yang jelas ini bentuknya biasa, bukan daerah istimewa. Betul. Kemudian kepala-kepala daerahnya, wali kota kayak gubernurnya kayak entar siapa-siapanya kayak itu masih dari keluarga yang sama, ponakannya, adiknya, suaminya. Waduh. Ya. Kayaknya aku tahu deh ini. Nah, gimana Bang? Kalau tahu tolong berani komen tapi. Oh iya. Iya, memang benar. Memang aku juga sepakat dengan Yatmo bahwa ada satu daerah yang mungkin dari ketua MK-nya yang diatur. Kemudian mantan asistennya jadi maju di sebelah sini. Mantan asisten ibunya di sini, ya kan? Waduh, wadidaw pokoknya. Sistem kerajaan banget ini. Gimana? Siapa yang mau komentarin ini secara baik-baik? Iya. Jangan. Kita masih mau panjang ya. Jadi memang secara aturan memang tidak dibatasi akan hal itu, dan memang sekali lagi konstitusi menjamin akan hal itu. Tapi tunggu dulu, aku potong sedikit. Boleh. Gimana? Apakah memang benar konstitusi kita membenarkan seperti itu, atau pertanyaannya konstitusinya yang dirubah? Nah, itu gimana tuh? Ini merubah undang-undang dasar. Pertanyaannya sangat-sangat majel gitu. Jadi ya memang
dalam hal ini aturan kita nggak membatasi itu gitu loh. Nggak ngatur itu ya. Ibaratnya mau siapapun yang maju di sini di sana sebagai apapun itu boleh. Ya kan saya tadi bilang kan konstitusi menjamin itu. Tapi etikanya adalah apabila seseorang keluarganya sedang berkuasa, maju di sana sini, ya harusnya jangan gantian. Ini arahnya ke gitu presiden loh. ya? Oh enggak, bukan. Contoh ada tetangga gitu loh, harusnya jangan, gantian saja gitu loh. Karena kan ibaratnya kita harus memiliki demokrasi yang sehat gitu, di mana semua bertanding secara fair, tidak ada campur tangan baik dari stakeholder lain ya, jadi sama-sama bertanding, sama-sama new player gitu loh. Ibaratnya ya saya mendukungnya bahwa kalau bisa nanti gantian aja lah. Tapi aku ini apa namanya sistem hukum ya. Kita ngomongin hukum ya, nggak ada yang ngatur ya. Hukum pertama di Indonesia apa? Undang-undang dasar dulu apa Pancasila dulu? Undang-undang dasar dulu. Undang-undang dasar dulu. Aduh, susah. Kalau gitu Pancasila apa namanya kemanusiaan yang adil dan beradabnya ditaruh di belakangan kan berarti. Undang-undang dulu kan berarti. Iya kan? Iya. Ini agak-agak tricky ya. Iya. Jawabannya harus hati-hati. Iya. Oke. Gimana? Mau jawab? Menurut saya juga sebenarnya Undang-Undang Dasar memang sebagai hukum tertinggi. Disinilah biasa disebut dalam ilmu hukum tata negara sebagai fundamental norm di sini. Sehingga daripada itu, ketika ada hukum tertinggi maka harus ada pedomannya. Pedomannya di mana? Pedomannya di sinilah disebut sebagai Pancasila. Nah, ketika membuat suatu hukum, entah itu undang-undang dasar, entah itu peraturan pemerintah, bahkan sampai peraturan provinsi, kabupaten, kota, maka harus juga berpacu pada undang-undang dasar dan juga Pancasila. Nah, itu juga ketika kita memilih pemimpin. Kalau kita memilih suatu pemimpin, itu nggak masalah sebenarnya siapapun yang mendaftar, mencalon, mau itu dari anak siapapun, nggak masalah. Iya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Tetapi memang kalau kita melihat etikanya, jangan sampai adanya konflik of interest di sini. Jadi ada konflik kepentingan antara atasan dan bawahan, itu kan nggak boleh sebenarnya kan. Tapi kan memang namanya manusia tidak akan pernah puas dengan kekuasaan, Bang. Iya, benar nggak? Benar. Tetapi gimana caranya, walaupun dia sudah tidak berkuasa, at least anaknya memiliki kuasa, kan seperti itu. Itu kayak anu dong. Kayak gitu tuh. Siapa sih? Jadi kalau saya lihat ya memang agak udah amburadul ya. Iya. Bukan demokrasi lagi namanya. Enggak sih, nggak bisa. Ini udah apa namanya? Kalau aku lihat nggak tahu ya ini dari kapan. Perasaan waktu pas era reformasi baru bergulir, itu nggak kayak gini deh. Perasaan nggak kayak gini deh, sistem nepotismenya ya? Iya, itu katanya. Disebut salah. Nggak apa-apa. Dulu katanya zaman Orde Lama apa namanya kekuasaannya absolut katanya. Zaman Orde Baru katanya KKN. Kalau ungkapan hukum yang tepat buat di era sekarang ini apa dong berarti? Ungkapan hukum untuk era saat ini ya. Ini udah kerajaan sih. Dinasti di sini. Dinasti keluarga. Iya. Berarti orde Enggak, kita langsung balik ke monarki aja. Kerajaan. Ya, enggak masuk akal buat aku kalau apa namanya masyarakat kita kemudian kan nggak semua masyarakat kita punya akses informasi yang baik ya. Betul. Seperti itu kan. Yang mereka tahu adalah ada orang datang, kemudian, aku mau maju. Aku kasih kamu ini, aku baik kok. Aku baik. Ini aku kasih kamu bantuan, Yang namanya bantuan kan nggak dilarang kan sebenarnya? Betul, nggak dilarang kan? Nggak ada larangan kan buat bantuan. Nah kemudian gimana ini kita buat apa namanya masyarakat yang ada di bawah ini loh, buat masyarakat yang nonton YouTube lah ya, YouTube udah nyampe mana-mana kok desa-desa. Diakses kemana? Harusnya seperti apa sih mereka menyikapi hal seperti ini? Oke. Jadi gini, persoalan ini memang pertanyaan 5 tahunan ya, yang ibaratnya setiap kali pemilu, pilkada pasti ada terus pertanyaan mengenai ini. Kalau dikasih bagaimana menyikapinya? Bahwa kan kita ini pasti menginginkan demokrasi yang sehat, tidak ada money politik, ya kan? Tidak ada suap menyuap. Tapi kita sadar bahwa itulah bantuan yang akan diterima masyarakat itu loh. Kalau saya sebagai mungkin orang biasa yang kebetulan peduli sama negara nih,
ya terima aja gitu bantuannya, terima aja dari siapapun, itu nggak ada pembatasan kok kita harus terima dari pihak kiri kanan atas bawah gitu loh. Terima aja, terima, tapi tetap memilih atas dasar rasionalitas. Nah inilah yang maksud saya menjadi sebuah cambukan untuk politisi-politisi yang mungkin sudah berkuasa kemarin ya, karena saya lihat banyak nih yang udah petahana berapa tahun tapi kalah gitu loh. Ibaratnya memang sekarang saya rasa manusia udah punya pola pikir sendiri lah. Warga itu udah punya pola pikir sendiri bahwa oh saya memilih atas dasar rasionalitas saya gitu loh. Saya memilih yang baik gitu loh, tapi untuk bantuan semua saya akomodir gitu loh. Berarti baik gitu kemarin. Dari ini aku ambil kesimpulan berarti baik gitu kemarin. Karena makin banyak bantuan, makin terbantu. makin gembung. Bukan suaranya, perut masyarakatnya. Gimana Bang Wilson menyikapi hal seperti ini? Jadi emang topik ini sangat menarik ketika mengatakan atau berbicara tentang bantuan. Memang suatu bantuan sosial atau bantuan terhadap masyarakat tidak ada batasan. Kan sesuai Pancasila. Iya, Pancasila. tidak ada. Tetapi perlu dilihat bahwa permasalahannya adalah ketika bantuan tersebut ada disertai ajakan untuk memilih seseorang. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, karena apa? Seperti kita ketahui, ketika bantuan tersebut disebar di bagian bawah, ya masyarakat bawah, maka adanya pengajakan yang bersifat membodoh-bodohi untuk memilih. Nah, itu yang masalahnya. Sehingga disitulah keadilan dalam berdemokrasi tidak ada, tidak fair. Nah, karena jadi bisa dibilang nggak tulus dong ya membagikan itu. Tidak tulus, bisa jadi kan semua orang atas dasar kepentingan. Kepentingan itulah yang harus kita jaga sebagai masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas tadi seperti yang rekan saya udah sebutin. Selain rasionalitas apalagi bagaimana pemimpin yang berkapasitas juga. Integritasnya itu tadi integritasnya harus ada, rasionalnya ada, kapasitasnya ada, integritasnya juga terjamin. Ada satu pertanyaan penting nih. Itu tadi kita ngobrolin tentang ketulusan yang ngebantu. Aku malah pengen balik pertanyaannya. Dari dulu sampai sekarang yang ada kemudian terpilih jadi kepala daerah segala macam, yang ngebantu Tulus sebutkan 2 nama aja. Ada nggak kira-kira? Yang kan nggak ada kira-kira. Nggak ada yang namanya bantuan politik itu tulus gratis. Nggak ada ya. Tidak ada, makanya semuanya atas dasar kepentingan. Itu dia. Padahal aku tulus loh ngebantunya dengan doa. Waduh. Ini ketulusannya Ki Atmo bisa kita pertanyakan dari warna topi dan lambang yang ada di topi. Titipannya nih. Enggak. Ini perlu aku jelasin. Mumpung udah lewat pilpresnya. Jadi kemarin aku tiga itu. Aku kampanye semuanya. Diambil semua ya? Diambil semua. Karena gini, kalau ini pun demi kebaikan bangsa, ini bagus. Aku ungkapkan ini baiknya seperti ini yang baik seperti ini. Kan namanya campaign ya, kampanye ya. Itu mengutarakan yang baiknya. Nggak mungkin dong aku bilangin ini jeleknya kayak gini gitu kan. Tapi semuanya aku ratain, nggak masalah. Yang penting waktunya cocok. Ujung-ujungnya waktunya pas. Kapan dibaginya. Itu dia, ngebagi waktu. Ya gitu. Jadi gimana ini hukum di Indonesia yang pas? Entah itu sebagai hukum tata negara. Apalagi kita tahu ya sekarang ya, orang yang udah korupsi aja nih, ini jelas-jelas hukum pidana nih. Kemudian bisa nggak sih mereka nyalonin ulang, terpilih lagi? Jadi secara hukum memang diperbolehkan ya, asalkan memang dia memberitahukan gitu bahwa dia pernah dihukum gitu. Loh, ntar berarti itu kan syarat administratif. Iya kan? Betul. Lubuk hati sih sebenarnya saya tidak setuju gitu. Masa iya sih sudah terpidana, udah pernah dan terbukti lagi. Terbukti udah pernah ketahuan nyolong kok nyalon lagi gitu loh. Masih banyak kok yang katanya mungkin sekarang lagi eranya anak muda nih, politik anak muda. Balik lagi dong. Berarti yang bodoh itu partainya atau pemilihnya nih? Nah, itu dia, betul. Camkan itu ya. Berhati-hati kepada para terpidana yang sudah divonis, kemudian mencalonkan lagi dirinya sebagai calon untuk ikut serta dalam pilkada. Itu jadi pertanyaan besar sebetulnya ya. Mungkin nanti kalau para stakeholder nonton boleh tolong dijawab gitu loh. Banyak kan anak muda yang berprestasi,
sekolahnya S2, S3, banyak banget kok. Ini contohnya Indonesia nggak kekurangan orang pintar gitu loh. Tapi memang harusnya dikasih ruang kita ini gitu. Yang ibaratnya kalau memang sudah pernah salah, dia sudah menjalani hukumannya, sudah istirahat lah. Gitu. Nggak bisa bang. Kalau apa namanya anak-anak muda seperti Bang Hadi contohnya mau dikasih ruang sebesar itu, bapaknya siapa dulu? Waduh, ya kan? Oke. Bapak saya sehat. Oh iya. Nggak, maksudnya gini, kalau bapak kita mendukung, ayo semangat nak, kan jadi lebih berkembang. Oh betul. Iya kan? Orang tua mendukung gitu loh. Iya. Orang tua hanya mendoakan bagi anaknya yang ingin maju dalam kontestasi pilkada. Iya. Bahasanya kan bahasanya gitu. Ya makanya ini agak ngeri-ngeri. Tapi nggak ngeri sih kalau aku bilang kayak gini. Nggak apa-apa kok. Kalau apa namanya seumpamanya ini harus jadi concern masyarakat lah. Karena memang aku lihat Indonesia ini perpolitikan dan hukum, kita udah bahas beberapa kali hukum kemarin. Iya. Penerapannya nggak karu-karuan. Banyak kasus penerapan hukum yang memang nggak karu-karuan. Hingga sekarang penerapan hukum dan politik ini jadi satu. Apa kalau dulu zaman Ipolek Sosbud Hankam kan? Iya. Nah itu politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Iya. Dengan hukum yang seperti ini, bagaimana caranya kita punya pemimpin yang oke? Karena ini tadi orang korupsi nggak masalah, mencalonkan lagi secara administratif ya. Iya. Gimana? Tapi sebelum itu dijawab ya, sebenarnya ada pesan yang cukup perlu diangkat juga. Apa itu? Bukan hanya prosesnya dalam pelaksanaan pilkada ini untuk menjaring orang-orangnya ini, tapi balik lagi ketika orang yang sudah menjabat di jabatan, apakah itu wali kota, bupati, gubernur, ya kan? Ketika dia sudah di posisi memiliki jabatan itu, ya janganlah duit 130 miliar sekian untuk dipergunakan main cewek. Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu tuh siapa tuh bang. Masa iya sebulan satu? Kan nggak mungkin. Oke, kita balik lagi. Iya. Nah inilah saya kembali lagi, saya tegaskan kalau memang kita memilih pemimpin memang harus sesuai kapasitas. Nah tetapi di selain itu perlu diketahui bahwa hukum itu adalah produk politik. Hukum itu adalah produk politik. Untuk mengamankan dinastinya dia ya, untuk pemerintahannya dia maksudnya. Bukan dinasti. Pemerintahan. Jadi dari sisi teori atau dari sisi penerapannya memang suatu hukum yang dibentuk itu adalah produk dari suatu perpolitikan. Nah, politik inilah yang harus kita jamin sebenarnya. Dan politik memberi ruang, siapapun boleh mendaftarkan, mencalon. Dan itulah adalah jaminan konstitusional terhadap hak warga negara. Nah, tetapi perlu dilihat sebenarnya yang paling penting itu siapa sih? Paling penting adalah ketika masyarakat yang memilih, menurut saya. Jadi masyarakat harus bisa melihat kembali ketika dia memilih orang tersebut, apakah benar orang ini yang pantas untuk memimpin bangsa itu. Nah, di situ yang perlu ditegaskan. Sehingga di sini ada namanya KPU sebagai lembaga dan juga ada sebelum pemilihan main cewek lagi kemarin ketua KPU-nya. Iya, kena kasus cewek itu. Itu adalah salah satu contoh ketika kita memilih pemimpin dan pemimpinnya tersebut tidak ada integritas. Tapi kan yang milih ketua KPU kan bukan masyarakat. Bukan kan? Atas perintah Paduka. Iya. Ini maaf ya. Ini sebenarnya diskusinya sangat seru sekali. Tapi Bang Sadrak sama rekan-rekan mau ketemu sama beberapa petinggi yang ke pilkadanya ngoper beberapa orang. Jadi aku saya boleh nambah sedikit. Boleh. Jadi saya mungkin mau ngasih statement dikit aja untuk mungkin masyarakat ya. Kalian pilihlah pemimpin itu atas dasar rasionalitas kalian gitu loh. Janganlah melihat hanya popularitas. Dan ini untuk mungkin pesan untuk para stakeholder yang ada. Kita mulailah bicara mengenai kesusahan rakyat gitu loh. Kesusahan masyarakat apa yang mereka butuh gitu loh. Kenapa sih kita harus berbicara popularitas terus atau elektabilitas sih? Kita nggak lihat tuh masih banyak orang yang mungkin kesusahan dalam mengurus jaminan kesehatannya, jaminan sosialnya, yang masih mungkin banyak kesusahan saat ini ya. Jadi mungkin tolong untuk masyarakat, kalian pilih pemimpin atas dasar rasionalitas kalian. Dan untuk para stakeholder nih, pilih dong yang memang benar-benar kompeten, jangan yang asal cuman populer aja gitu. Itu sih. Gimana? Ada bantahan lagi nih kayaknya. Karena apa?
baik itu partai politik maupun yang mencalonkan sekarang lagi butuh hiburan. Lagi butuh hiburan. Sehingga dia mencalonkan pelawak, teman-teman. Bakalan jadi Iya. negara pelawak. Aduh. Justru apalagi daerah-daerah tertentu ini. Daerah Iya. tertentu. Hancur lah. Hancur lah. Sudah. Itu kayaknya bisa episode baru ya. Bisa, boleh. Boleh. Ini ada satu pertanyaan closing nih. Iya. Tadi berhubungan dengan politik dan hukum ini kan apa namanya sama nih. Kemarin ada ketua partai Golkar mengundurkan diri nih. Oh iya. Terindikasi kalau Tekanan. iya tekanan. Tekanannya dalam hal apa dong? Politik. Tekanannya ya hukum biasanya kan dua-duanya ini. Itu gimana? Kalau menurut analisa saya ada dua hal. Baik itu tekanan hukum dan juga tekanan dari yang maju. Oke, dalam bentuk ya tahu. Dalam bentuk dalam bentuk mungkin dalam bentuk suatu jabatan Yang yang mungkin berat banget Iya, ya, iya, yang harus iya. diemban dia. Nah, dalam bentuknya apa? Ya intinya jangan di situ ya gitu loh. Jangan di situ dulu deh, gantian gitu. ya. Jadi udah di booking dulu seatnya mungkin. Di booking dulu ya. Wah gawat ini kalau gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh, oke. Udah mau meeting sama apa namanya? Yang di sono, Iya. yang di selatan sono. Jakarta Selatan guys. Oke, thank you. Nanti kita ngobrol lagi ya. Buat kalian yang mau masih ngebahas tentang hal hukum, ya di sini tempatnya. Karena kita punya pandangan yang lebih fresh dan ada ini nggak? Ada simpatisan partai nggak di sini? Saya Ada nggak? saya tidak Saya tidak ada. Afiliasi dengan Tidak partai? terafiliasi sama pun. dengan partai manapun. Iya. Saya bisa garansi itu. Ada? Enggak? Ada tapi jangan ya. Apa? Kalau wakili topi bukan. Bukan. Aku enggak. Tapi kita pandangannya secara objektif kok. Ini Ya. kita memandang hukum dan politik dan sosial seperti itu. Jadi itulah tujuannya di sini. Tetap jangan pernah permainkan hukum, apalagi main-main sama hukum. Tetap saksikan kami di Main Hukum Sendiri. Kisah dunia lain.